Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sahabat, kita kembali berjumpa dengan hari Jumat malam. Dan ini tandanya kita kembali berdiskusi dalam Bisik Jodoh, bincang asik tentang jodoh. Dan Alhamdulillah wa syukurillah, saya Muhammad Nasir bisa kembali menyapa ya teman-teman yang saat ini mungkin sedang berada di kediaman masing-masing, atau sedang menikmati Jumat malamnya, atau bahkan mungkin saat ini di tempat kerja karena mungkin Jumat malam harus lembur, ada beberapa pekerjaan yang harus segera diselesaikan biar nanti besok Sabtu dan juga Ahad bisa menikmati liburannya. Nah, it's okay gitu ya, apapun saat ini kondisi Anda ataupun yang Anda lakukan, semoga bisa menikmati sajian Bisik Jodoh, bincang asik tentang jodoh malam hari ini, karena kita akan diskusi, kita akan ngobrol, kita akan sharing tentang pranikah atau hal-hal yang berhubungan dengannya. Nanti bersama narasumber Bisik Jodoh, yaitu Bang Oki Aryono, founder dari Ngaji Jodoh. Baik, teman-teman yang sudah bergabung dari mana saja ini, silahkan bisa absen ya. Ada mungkin yang dari Surabaya, atau mungkin dari Sidoarjo, Gresik, dan juga kota-kota sekitar di Jawa Timur, atau bahkan Anda yang saat ini berada di luar Pulau Jawa ya. Silahkan bisa meninggalkan jejak Anda masing-masing. Dan nanti juga jodohku kau di mana, atau bahasa lainnya kemana harus mencari jodoh. Dan semoga jodoh-jodoh yang belum kelihatan ini segera lihat ya, hilalnya segera terlihat gitu. Setelah terlihat, nanti juga bisa langsung didapatkan, jangan hanya dilihat ya, tapi juga didapatkan dan dinikmati apa yang bisa nanti Anda miliki tersebut. Oke, sudah terhubung dengan Bang Oki Aryono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ini ada bordir komputer Tulung Agung yang sudah menjadi penonton pertama kita, Bang Oki. Ya, maaf ini lampunya, lightingnya sedang dikontrak pihak lain, jadi bentar. Jelas ya, Bang Nasir kok putus-putus itu. Oke, kayaknya tadi nggak pakai lampu lebih bagus, Bang. Oh, nggak usah ya, tak matiin ya. Iya, coba nggak usah pakai lampu, kita lihat gimana. Oh, ini sepertinya backlight ini ya, di belakang kayaknya lampunya ini. Oh, jadi saya tak persis pindah. nggak persis di bawah lampu gitu. Gini lebih menarik ya dibanding tadi, karena tadi kayaknya di belakang ada cahaya semacam harus mencari sandaran hati dulu ini. sandaran hati belum ketemu ya, sandaran hidup sudah dapat gitu. Oke. Sandaran kalau tadi kan juga belakangnya kayak ada cahaya, kayak malaikat-malaikat turun dari langit gitu ya. Iya. Oke, kita tunggu ini mencari tempat ya. Oke lah, siap. Bang Oki, kita malam ini kompakan ya menggunakan batik. Ya. Warnanya juga ternyata hampir sama-sama coklat. Ada yang coklat tua, itu coklat muda ya. Ini kenangan kantor Yayasan Dana Sosial Al-Falah ini, seragam. Oh, oke. Kenangan yang berpuluh-puluh tahun kayaknya di sana ya. berbelas tahun ya. Berbelas tahun. Dari yang masih unyu-unyu, kemudian sekarang udah bapak-bapak ya. Dari yang unyu-unyu sampai uwu-uwu. Uwu, ini yang lagi rame, uwu ya. Baik, kita bangga tentu ya menggunakan batik teman-teman, karena hari ini 2 Oktober merupakan Hari Batik Nasional, ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia non-benda gitu ya, batik. Dan semoga karena sudah diakui oleh UNESCO nih, nggak diakui oleh negara-negara lain ya, batik kita ini, meskipun akarnya sama. Oke. Baik, teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih ya. Anda bisa meninggalkan jejak dari daerah mana saja ini, kemudian juga bisa sharing nantinya tentang tema. Saya copy dulu ya temanya. Tema kita malam hari ini adalah kemana harus mencari jodoh ya. Kemana harus mencari jodoh. Jangan sampai seperti Ayu Ting Ting dapat jodoh alamat palsu. Iya. Kulu kalam ad-doa. Gitu. Artinya apa tuh Bang? Itu kan bahasa Arab ya? Kan nggak semua nih paham. Ya, saya itu juga cari-cari aja di Google nemu begitu. Ya, tapi kan apa ada bang, artinya toh. Loh, apa bang artinya kan bang? gitu ya.
Saya nggak tahu, bukan statement saya itu. Ya, ada yang mengatakan pepatah Arab atau peribahasa Arab ya. Ya. Ucapan itu sebagian dari doa. Atau ucapan itu seringkali menjadi doa. Makanya kalau orang Inggris juga mengatakan be careful what you wish for. Maka Ya. perhatikan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu panjatkan dalam doamu. Kalau terwujud kamu harus siap. Gitu. Ya. Jadi ngomong harus hati-hati gitu ya. Nah iya, dijadiin lagu alamat palsu. Ya. Palsu beneran gimana itu? Kalau bahasa lainnya tuh kata Allah itu, aku berdasarkan persangkaan hambaku gitu ya. Oh, iya. Ya, ada yang dari Tulungagung yang sudah absen ya. Kemudian Mas Mbak yang lain juga terima kasih. Tema kita malam hari ini adalah kemana harus mencari jodoh. Ada, saya buka gitu ya untuk diskusi malam hari ini sebelum ke Bang Oki itu, ada teman yang dia itu sebenarnya udah upaya untuk nyari jodoh ke kemana-mana istilahnya ya. Mohon maaf, dia sempat pacaran, kemudian ikut dengan bantuan mak comblang dan lain sebagainya. Ternyata jodohnya dekat sekali dengan rumah alias tetangga. Nah, itu ada pengalaman teman gitu ya. Kalau saya jodohnya lumayan jauh nih, di luar pulau ya. Ya, Bang Oki, kenapa kemudian kita ngangkat tema ini? Kemana harus mencari jodoh? Apakah banyak yang bingung atau linglung yang datang ke Bang Oki selama ini? Ya, dari kurun Januari sampai Juli 2020, itu biodata yang masuk itu biodata ta'aruf ya. Artinya peserta ngaji jodoh itu totalnya 111. 111, 1 tahun. Januari ketemu Juli, berarti berapa bulan? Oke, 7 bulan. 7 ya, 7 hampir 8. Oke. Nah, 111 itu 81-nya adalah perempuan. Wow, jadi memang benar ya, perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ya, walaupun ada yang janda itu sekitar 6 orang apa 7 orang. Harus ya ditulis jandanya ya. Loh iya dong. Enggak, maksudnya di obrolan kita ini harus disampaikan ya. Loh, nanti orang ngirangnya, banyak sekali 81 itu yang nah, padahal ada juga yang janda. Oke. Janda itu bisa karena suaminya meninggal dunia atau berpisah karena problem rumah tangga. Yang laki itu ya sisanya dari 111 itu berapa, itu 20 berapa atau 30 berapa itu. Ya. Nah, yang duda ya sekitar sama lah 5 apa 7 gitu. Juga ada duda ya. Jadi yang laki ini nggak semua berjaka ya. Ya, ada juga yang istrinya meninggal, ada juga yang berpisah ya, karena problem rumah tangga gitu. Akhirnya harus berpisah. Ya. Nah, artinya itu yang Januari Juli 2020. Namun di database saya yang sejak 2013 sampai 2019 ya kira-kira masih 40-an lah atau 50-an juga. Dengan komposisi laki-lakinya sepertiganya lah. Jadi kalau di total ya hampir 200. Bisa hampir 200, bisa 180-an. Ya. Artinya kan sebetulnya banyak sekali yang ikhtiar jodoh ya. Nah, ini ada tambahan satu lagi. Saya di bulan lalu membuat fanpage. Nah, Bang Nasir putar-putar tuh. Bulan lalu saya membuat fanpage di Facebook itu Ngaji Jodoh Official ya kan. Nah, setelah jalan sebulan itu wall-nya Ngaji Jodoh itu kelewatan grup-grup pencari jodoh dan janda duda mencari jodoh. Ada yang iklan ya, ada yang iklan ke sana ya. Kayaknya itu apa namanya? Algoritmanya Facebook ya. Oke, Jadi saran kayak dari ada Facebook. suggestion. Ya, masuk ke
Ya, Facebook. Nah, itu teman-teman netizen ini ya, saya kasih tahu. Itu ada grup namanya Janda Duda Mencari Jodoh. Ada siap nikah cari jodoh. Tiga pokoknya. Dan semua fotonya foto-foto perempuan. Dan saya lihat anggotanya itu ada yang 80.000. Ada yang 100.000 orang. Ada yang puluhan ribu, ada yang ratusan ribu. Artinya sangat banyak. Ya. Nah, maka kebutuhan untuk mencari pendamping hidup, sandaran hidup ini sangat ya masif ya, banyak sekali. Maka perlu kita membahas kemana harus menjemput jodohnya. Supaya jangan salah alamat ya. Oke, supaya jangan salah alamat, Bang Oki ya. Oke. Betul. Ya. Kita sapa dulu ya yang sudah standby, yang sudah bergabung juga malam hari ini. Ini ada teman saya, Ustaz Rika, yang ada yang di Banjarmasin ya. Terima kasih sudah melambaikan tangan. Ada Syafril, ini dulu TS apa Pens ya? Pens kayaknya Syafril ini ya. Kemudian Mbak Puji, Mbak April, Ustadz Ali Masudi ya. Mbak April itu pernah ke Citarum itu. Oke. Kemudian ada Rere Yohanes, Pak Rudi, Ijo Mania, dan yang lain ya. Terima kasih. Jadi menarik adalah banyak sekali orang yang berupaya untuk tanda kutip mencari jodohnya atau menjemput jodohnya melalui media online atau melalui grup-grup yang mungkin tidak jelas isi dan visi misi dari mereka itu, Bang Oki ya. Sehingga perlu ada pembahasan, perlu ada platform tersendiri yang mengarahkan mereka untuk mencari jodoh dengan benar, nggak salah alamat. Ya, betul. Ya, betul. Nah, sayangnya kita kekurangan sarana atau wadah atau moderator yang benar-benar komitmen pada etika Islam, adab-adab Islam. Ya. Jadi dari grup-grup yang lewat di wall-nya, di lini masanya ngaji jodoh itu, saya lihat foto-fotonya, foto-foto perempuan tidak menutup aurat ya. Ya apa ya? Tidak berjilbab ya, tidak tidak menutup aurat ya. Jadi baju yang tanpa lengan begitu. Walaupun ada juga grup yang menampilkan fotonya itu wanita berjilbab juga. Ya. Nah, tapi kan vulgar ya, memasang foto di situ itu vulgar sekali. Karena apa? Dan saya meyakini saya dan tim ngaji jodoh bahwa menikah itu privasi. Ya kan? Saya memilih siapa, saya menerima siapa itu hak saya pribadi. Jangankan kalau kita orang lain, orang tua aja nggak boleh memaksa kan begitu. Nah, maka sebetulnya pendekatannya pun harus pendekatan privasi. Penggunaan media sosial atau media online sebetulnya hanya sebagai syiar atau menjaring saja. Tapi proses berkenalannya ininya ya biodatanya, fotonya ya janganlah dipasang di situ. Oke. Kalau punya Facebook sendiri, IG sendiri, Instagram sendiri, pasang fotonya sendiri apa sih nggak apa-apa. Itu kan punya kita sendiri, akun kita sendiri. Tapi ini grup orang banyak, ribuan orang. Jadi ya secara etika kurang bagus, ya? Iya. Nah ini jangan sampailah kita terlalu terlalu obsesif sehingga melupakan etika-etika Islam, etika-etika kepantasan yang sudah ada. Nah ini PR besar kita. Dokter Catur, terima kasih sudah mengunjungi Bisik Jodoh malam hari ini ya. Dokter Catur yang luar biasa. Al-Falah itu. Sepertinya iya ya, di Al-Falah juga kayaknya. Sekarang di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan kayaknya beliau ini. Iya, beliau konselor di Masjid Al-Falah juga. Ya. Assalamualaikum. Tadi Bang Oki Waalaikumsalam. Dokter Catur boleh gabung ya kalau mau sharing tentang anak-anak muda yang kebingungan nyari jodohnya nih harus kemana ya? Ke Masjid Al-Falah mungkin. Atau ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.
fenomena kebingungan ini, Bang Oki, itu kira-kira disebabkan oleh apa ya? Apakah karena terlalu terbukanya informasi, terlalu terbukanya atau bebasnya pergaulan, atau memang tidak ada pedoman atau panduan ya dari orang tua, yang maksudnya orang tua ini membebaskan aja anak-anaknya, cari-cari sendiri sana. Ya, pertama saya melihat dari perspektif kependudukan Indonesia, Bang. Para ahli sudah menetapkan bahwa sekitar 7 sampai 10 tahun ke depan Indonesia mengalami bonus demografis. Oke. Artinya apa? Usia produktif itu berlimpah. Berlimpah, usia produktif itu berlimpah, maka usia menikah juga berlimpah. Itu kalau nasional itu kira-kira 7 tahun lagi atau 8 tahun lagi. Nah, Jawa Timur, kata Pak Nuh, Muhammad Nuh, mantan Menteri Mendiknas, itu 2019 sudah mulai itu bonus demografisnya. Artinya usia produktif, usia menikah, Jawa Timur sekarang ini lagi apa ya? Panen-panennya. Panen orang muda cari jodoh gitu maksudnya. Musimnya musim berjodoh, iya. Musim kawin gitu ya. Bukan musim tanam. Bukan musim tanam, panen, musim panen ini. Yang kedua, memang betul Bang Nasir tadi, era multimedia, media sosial menjadikan orang mudah terkoneksi satu sama lain. Dengan jumlah populasi demografis penduduk Indonesia yang bombastis, usia produktif, usia menikah, maka jalur-jalur yang ada pun mereka tempuh, termasuk media online. Oke. Nah, besarnya animo tidak berbanding lurus, berbanding terbalik dengan sarana atau media atau wadah yang benar-benar sesuai atau punya komitmen dengan etika Islam atau adab-adab Islam. Nah ini kan yang butuh banyak, wadahnya sedikit sekali. Nah akhirnya ya tentang perenang ya apa ya kesana kemari tanpa arahan. Nah yang ketiga betul Bang Nasir, orang tua yang jadi ada jarak ada jurang yang cukup lebar antara keinginan anak ingin punya calon yang baik tanpa harus pacaran yang banyak madorotnya, banyak maksiatnya itu. Tapi orang tua tidak tahu kemana mengarahkan anak-anak ini. Anak-anak kepingin yang lebih baik, orang tua nggak tahu. Jadi ya begitulah. Makin ini. Ya. Simpang siur. Itu itu kondisi yang ada saat ini ya. Seperti itu. Dokter Catur katanya nyari jodohnya ke Ustadz Nasir. Oh, jangan ke saya cuman provokatornya aja ya. Kemudian Mbak Novita, terima kasih Mbak Novita sudah bergabung. Ini ada Mbak Tias ya, adiknya Bang Oki. Adik. Oke. Mbak Tias juga terima kasih. Tadi ada menarik disampaikan Bang Oki tentang bonus demografi. Di sebuah negara yang memang negaranya tidak berbasis agama seperti di kita ya, itu ada pasar, tanda kutip pasar jodoh. Iya. Gimana kayak itu? pasar bebas. Ya nggak usah disebut ya, pokoknya agak sensitif kalau nyebut negara. Jadi memang, iya, jadi ada satu kayak kalau di sini kan isinya kayak pekanan gitu ya, pekan raya yang setiap sebulan sekali ada waktu 1 hari yang di sana muda-mudi silahkan bisa datang, kemudian nyari nih jodoh. Pokoknya nyari aja yang ketemu, cocok, ayo nikah, ya gitu kan. Kena di situ ya, pokoknya ketemu di situ ya. Iya, saking tadi banyaknya usia produktif, kemudian mereka juga tentu perlu ada perlu ada pasangan. Tadi musimnya ada musim panen, panen nikah tadi. Iya, musim gitu. Dan karena memang budayanya tidak seperti di kita, ya akhirnya itu ada pasarnya gitu ya, ada pasar untuk ketemu muda-mudi atau bahkan tadi yang sudah janda dan juga duda gitu ya. Tentu di kita tidak seperti itu caranya. Kemudian tadi yang menarik juga adalah demand-nya banyak,
eh, orang yang pengen nikah banyak, tapi lembaga yang berupaya untuk membantu ini sedikit gitu ya, atau bahkan bisa dihitung dengan jari. Sehingga kalau saya boleh nanya ke Ngaji Jodoh, ini Ngaji Jodoh tuh masuknya di sini Bang Oki ya, untuk mengisi kekosongan istilahnya apa ya, provider mungkin ya. Ya, ya, betul. Artinya kalau kalau ini diskusinya di kalangan para aktivis dakwah ya, ya begini-begini pernah ikut ngaji lah saya. Karena kan masih itu kayaknya. Ya masih ikut ngaji, ikut pembinaan kajian majelis keislaman ya, yang intensif gitu. Sebetulnya memang persoalan atau pembahasan tentang pembinaan keluarga muslim, pembinaan keluarga itu merupakan salah satu tangga, salah satu bangunan dalam piramida pembangunan peradaban Islam. Di bawah. Ini agak tinggi. Maksudnya piramidanya bagian bawah. Ya. Jadi pertama itu islahun nafsi, ya, pembinaan diri sendiri, reformasi diri. Nah, itu pondasi yang paling bawah piramidanya begitu. Di atasnya ada itu apa namanya? Ya, apa ini? bina keluarga itu apa Bang? Namanya Bang? Usroh. Jadi ya, binaul usroh muslimah. Nah, kalau nggak salah gitu ya. Jadi pembinaan keluarga muslimah. Terus naik lagi masyarakat. Nanti yang paling atas adalah menjayakan negeri apa membebaskan negeri ya. Artinya menjayakan negara ini menjadi sendi-sendi keislaman, peradaban Islam itu menjadi ya menjadi apa istilahnya? Tonggak ya. Sandaran negara dan penduduknya. Jadi sejatinya urusan jodoh ini bukan urusan dua orang saja ya. Ya Bang Nasir sama Kak Mutia bukan itu. Bukan itu saja ya. Tapi ini bangunan peradaban Islam kalau pribadi muslimnya itu baik, lalu rumah tangganya baik, terus begitu, lalu keturunannya jadi lebih baik, lah seperti apa kira-kira? Ya. Nah, ini ada data penting saya dapat dari guru besar hukum di UI namanya Profesor Heru Susetyo, pendiri PAHAM, Pusat Advokasi dan HAM. Beliau menulis di majalah Al-Falah YDSF itu di Jepang ini 2017 itu tingkat kematian nasional itu 1 juta per tahun. Ya, 1 juta. Ya, sebentar, itu kematian biasa ya, bukan bunuh diri kan? Ya, kematian. Bukan. Total ya. Pokoknya tingkat kematian 1 juta. Sedangkan angka kelahiran itu 600.000 per tahun. Jadi ada defisit berapa itu? Ya, defisit. Defisit 400.000. Ya. Diperkirakan 30 tahun lagi, bahkan 50 tahun lagi, Jepang habis penduduknya. Ya, kalau tidak diantisipasi, ya, tidak diantisipasi. Nah, ini menjadi kegoncangan sosial di Jepang. Karena apa? Orang Jepang sudah melupakan, kebanyakan sudah tidak menghiraukan kehidupan berumah tangga, berkeluarga. Tidak menghiraukan menikah. Jadi memenuhi kebutuhan seksualnya ya dengan hidup bersama begitu. Cohabitation kalau istilah bahasa Inggrisnya. Nah, di negara-negara seperti Jepang dan yang lain, Eropa, Amerika, praktek seperti ini dilegalkan secara hukum. Asalkan batasan usia minimal berapa dan tidak ada unsur paksaan atau apa istilahnya, tidak ada unsur kekerasan. Kalau di Indonesia hidup berdua tanpa nikah ya digerebek Pak RT. Digerebek Pak RT RW sama Satpol PP. Iya, nah artinya alhamdulillah Indonesia masih memegang teguh hubungan tradisional pria dan wanita dalam pernikahan. Kalaupun ada kasuistik itu
tidak bisa dianggap. Nah ini menjadi urusan perjodohan sangat menjadi krusial, tidak hanya urusan dua orang saja, tapi ini menjadi bangunan peradaban Islam yang kita cita-citakan bersama. Ini membahas filosofinya dulu ini ya. Kemananya nanti kita bahas. Ini kayaknya berat banget gitu ya, bikin lapar nih. Bikin haus. Oke, ya. kita sapa dulu ya. Kita sapa dulu teman-teman yang udah bergabung ya. Ada Mbak Laili, terima kasih sudah bergabung. Ada Mbak Nur Fariha. Ya, itu Mbak Laili itu kayaknya dinas di Bojonegoro. Oke. Ada Mbak Nur Halima, terima kasih. Mungkin teman-teman juga ada yang punya pengalaman ya, sharing dong. Mungkin sekarang udah ketemu jodohnya nih. Dulu sebelumnya nyarinya tuh juga gimana prosesnya? Cepat atau lambat? Pernah sempat salah alamat atau enggak gitu ya? Atau sekarang yang mungkin masih sedang mencari alamatnya juga silahkan agar jangan sampai salah alamat ya, atau kena alamat palsu. Oke, itu tadi masih filosofi. Kemudian arahnya kemana tadi nih? Saya sampai lapar tadi. Kemana mencari? Oke, kita mulai bahas sudah setengah jam ya. Kita bahas kemana. Nah, pertama sebelum kita cari kemana menjemput jodoh ya, saya bilang bukan mencari ya, menjemput ya. Karena sebenarnya jodoh itu juga mendatangi kita. Nah, kita juga ikut menjemput. Jadi pertama kita didatangi atau kita yang mendatangi ya? Iya, duluan mana kan begitu. Jangan hanya menunggu saja. Yang pertama adalah yang pertama yang kita harus sangat yakini, ini bagian dari rukun iman kita bahwa jodoh itu adalah hak sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahasia ilahi. Ya. Rahasia ilahi. Sekuat-kuatnya kita menjodohkan. Kalau Allah memutuskan mentakdirkan tidak berjodoh ya nggak berjodoh. Ya. Kemarin ada cerita akhwat cerita punya sepupu sudah lamaran ya, sudah tunangan ya batal juga gitu. Ya. Tapi ada juga yang baru kenal sebulan aja terus dinikahkan, alhamdulillah jadi. Artinya nggak terlalu lama itu sudah tunangan berbulan-bulan melangkahi tahun mungkin bahkan. Nah, ini rahasia ilahi. Nah, karena ini rahasia ya, tolong teman-teman garis bawah ya, rahasia. Ya. Rahasia itu seperti kita nonton filmnya apa itu? Yang sulap itu. Now You See Me. Yang sulap bang itu. Ya. Nah, kita nggak tahu endingnya film itu kayak apa. Siapa di balik ini semua? Kalau tahun 95 itu ada yang film tentang Andrew Dufresne yang melarikan diri dari penjara, namanya filmnya Shawshank Redemption. Nah, itu nggak tahu itu. Dia keluar lewat mana itu baru tahu esok paginya. Padahal selama ini dia melubangi tembok penjara itu dengan palu seukuran 7 cm aja. Selama 19 tahun. Ya. Jadi karena ini rahasia ilahi, kita nggak tahu. Nah, kalau teman-teman nonton film atau nonton sepak bola, sudah tahu pemenangnya sebelum main, sudah tahu endingnya sebelum main, kira-kira enjoy nggak nonton film itu, atau lihat bola itu? Kan udah nggak ada kejutan-kejutan lagi, nggak asik ya. Iya, ini nonton Liverpool Real Madrid final, siapa yang juara, ayo kita nonton kan begitu. Nah, rahasia jodoh pun begitu. Maka yang kita nikmati itu adalah ketegangannya. Nonton filmnya itu. Nonton bola juga gitu. Misalnya kita pendukung Liverpool, Real Madrid menyerang terus, kita deg-degan. Aduh gimana. Nah sama, karena ini rahasia ilahi. Ya kita nikmati ketegangannya itu, air matanya. Kesedihannya, kegalauannya. Nah itu kita nikmati. Nah sambil terus berusaha. Jangan terus sekali gagal terus berhenti. Nah ini kan tidak menikmati berarti. Itu pesan dari Ustadz Salim Afila. Nikmati rahasianya itu dengan penuh kesabaran, penuh pasrah kepada Allah, tetap berusaha.
untuk bisa Nah. menikmati tentu harus yakin ya, dulu harus yakin. Iya, keyakinan itu yang mahal dan apa ya, sulit ya, bukan sulit ya, artinya harus diupayakan. Khawatirnya teman-teman ini hatinya kan seperti kristal. Gagal sekali pecah, berkeping-keping, ambiar. Kayak siapa itu? Kayak Didi Kempot ya. Langsung Almarhum. sekali aja udah ambiar. Aduh. Jangan begitu. Kita itu harus kayak buah kelapa ya. Buah kelapa itu kalau kita mau ambil manfaat kelapanya, menikmati hasilnya, itu kelapa itu harus dibanting dulu, dijatuhkan dulu. Berapa meter itu pohon kelapa itu ya, Bang? Iya, harus dibantai dulu. Pohon kelapa itu. Ya, harus dijatuhkan dulu mentalnya dari atas pohon itu. Tepuk. Kita mau ambil santannya, dibacok dulu itu buahnya. Hati kita dibacok dulu oleh kesulitan-kesulitan. Ya. Habis dibacok, diparut. Oh, sakitnya, Mak. Ya ampun ya kan, diparut ya. Iya. Terakhir Kalau diperes jadi ya. Oke. Diperes ya, baru keluar santannya. Oke. Ada lagi setelah jadi santan, setelah diperas, itu kemudian dididihkan lagi, baru keluar minyaknya. Dipanasin minyak lagi kan gitu ya. Dipanasin Betul. lagi sampai mendidih, sampai keluar minyaknya. Itu baru dapat virgin coconut oil. Oil. VCO. Itu baru Yang sangat mahal. banyak khasiatnya. Mahal. Berapa mili aja mahal sekali. Tapi Lebih mahal melalui daripada proses minyak yang kelapa. prosesnya itu sampai dibantai dulu itu kelapa itu ya. Iya, Nah, iya, dari situ saya sering mengatakan ke teman-teman peserta ngaji jodoh itu, yang laki ya terutama, kalau Iya. Anda ditolak satu wanita, dua wanita, ya jangankan Anda yang seperti ini, saya Oki Aryono ini aja ditolak 4 kali. Wah. Oh, baru ketahuan sekarang ya ini, pernah ditolak 4 kali ini. Iya. Yang kelima baru berhasil yang sekarang, alhamdulillah. Yang kelima ini ya. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang keempat itu bikin sakit hati nggak dulu, Bang? Ya ngapain sakit hati orang kita nggak enggak ya. pacaran. Jadi Kan? nothing tulus Ya. gitu ya. 5 kali kayaknya. 5 kali ke 6 baru berhasil. Saya lupa kalau ada yang orang Madiun itu. Orang Madiun, orang Surabaya. Madiun 2, Surabaya 2. Ya, penolakan itu ya biasa. Ya. Kalau perempuan, ya ini siap ditolak ya. yang banyak perempuan. Ini teman-teman perempuan. Kalau perempuan, kalau Anda belum dipilih atau belum dijemput sama si kakak atau si dia, maka nanti Anda harus menggunakan bantuan orang lain. Nah, kita masuk ke teknis nih, Bang. Kemana harus menjemputnya? Ya, itu Mbak Tias tuh ketawa itu. Kakaknya ditolak. Adiknya nggak ikut sedih kan waktu itu ya, atau biasa aja, atau disyukurin ditolak gitu? Nggak saya ceritain, Jaim saya. Dia kan adik perempuan. Saya laki. Iya. Malu kalau ketahuan. Ditolak. Loh, katanya nothing tulus, tapi kok malu? Ya kan sama adik, kalau sama Ustadz ya nggak malu. Kan yang bantu Ustadz juga. Nah, jangan kalau perempuan juga pernah ditolak tuh. Kalau perempuan, teman-teman perempuan yang ikut forum kita malam ini, pertama yang harus Anda lakukan untuk menjemput jodohnya adalah, pertama adalah minta mendorong orang yang dekat dengan Anda. Ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, itu disilaturahimi. Kalau tiap hari ketemu ya diajak diskusi, ngobrol. Kalau jarang ketemu, berarti harus silaturahim. Minta nasihat, minta doa, minta apalah. Gitu. Itu yang masih saudara, masih kerabat ya. Jadi sampaikan bahwa kita ikhtiar baik-baik. Sampai sekarang saya belum dijemput di jodohnya. Saya juga mau menjemput jodoh. Nah, mungkin paman, bibi, ya, tulang kalau manggil orang Batak ya. Acil, atau paman. Iya, kalau orang Banjar apa? Paman, bibi itu. Ya, itu mamang, acil. Oh ya. Ua, ya itu jula. ya orang.
Ya, tua ya. Datu, kalau orang ini ya. Datu udah ketuaan itu Datu. Ketuaannya. Iya. Ya. Nah itu ya kalau sering ketemu, hampir tiap hari ketemu karena tetangga dekat rumah, ya diajak bicara. Baik-baiklah gitu. Sambil bercanda, sambil makan, sambil apalah rujaan kalau di Jawa mungkin ada rujaan, kalau di sana sambil apa? Habis sholat jamaah, ya. Habis sholat jamaah juga begitu. Nah, setelah silaturahim dengan orang dekat atau komunikasi dengan orang dekat, kalau belum berhasil juga, cobalah tengok kanan kiri siapa yang bukan kerabat, bukan saudara, tapi orang soleh, agamanya baik. Ya, mungkin ustadz, mungkin bukan juga ustadz, bisa. Nah ini begitu. Karena berkenalan itu, ta'aruf itu kan kenalan ya. Kenalan itu bisa kita kenal langsung. Kalau kenal langsung kan mudah ya. Kenal langsung itu berarti kan teman kuliah. Ya, nggak perlu biodata. Kau udah tahu, udah kenal ya. Apalagi teman TTM. Apa itu? Teman tapi menikah. Teman tapi menikah. Ya, teman kuliah, teman sekolah, teman kerja. Nah, kalau dari kenal langsung belum ada sinyal jodoh, baru tadi silaturahim ya, orang dekat, keluarga dekat. Kalau orang dekat, keluarga dekat belum ada sinyal juga, tetap terus di jalan komunikasi. Cobalah tengok kanan kiri, orang-orang baik, orang-orang soleh yang ya sama kita hubungannya baik, dekat. Bisa ustadz, bisa bukan ustadz. Kalau ada yang nyebut Pak Oki itu ustadz, ya terserah. Tapi sebetulnya saya bukan ustadz. Walaupun beberapa kali disapa pakai WhatsApp. Ustadz jodoh nggak apa-apa. Ustadz berjodohan. Kira begitu. Itu ada Bang Teguh itu, Mas Teguh itu. Ya, Bang Teguh. Kalau Bang Teguh ini sebenarnya support sistemnya, orang-orang dekatnya tadi itu sebenarnya udah banyak ya. Cuman sinyalnya itu bisa nggak ditangkap sama dia tadi ya, sama si Teguh. Ya, receivernya dia udah belum, kuat belum menangkapnya itu. Atau mau nggak nangkap gitu ya? Siapa tahu yang ditangkap yang di jauh, nah, kan bisa jadi. Tadi kan masih yang dekat, yang jauh bisa ya, mau ya? Ya sebetulnya apa ya? Karena ta'aruf atau berkenalan itu kan mendekatkan kan ya. Mendekatkan itu kalau bisa ya yang dekat. Yang dekat merapat ya. Yang jauh mendekat. Iya, yang dekat merapat. Iya. Jangan terlalu jauh. Karena saya pernah itu ditanya, Pak Oki, saya ikut ta'aruf. Ta'aruf lewat mana? Lewat online. Oh ya silakan. Terus apa kendalanya? Ini Pak, dia posisinya dia di Surabaya. Calonnya itu posisinya di Banten. Saya tanya, itu orang aslinya mana? Maksudnya asalnya mana? Kampung orang tuanya mana? Seingat saya daerah-daerah situ, nggak jauh dari Jakarta atau Banten. Gitu. Saya bilang, kalau kamu mau dekat, mau kenal sama dia, itu ongkosnya mahal. Iya, ongkos ketemunya ya, mahal. Iya, ongkosnya ada dua, Bang. Ongkos secara ekonomi dan ongkos secara emosi. Iya, lah kita kan juga harus kepingin kenal orang tuanya, keluarganya, asal usulnya, keluarga baik-baik. Benar-benar apa dia masih bujangan, jangan-jangan sudah punya yang lain. Itu kenalnya di online coba. Iya, ongkos emosi tadi maksudnya apa tuh, Bang? Sekarang ya coba bayangin. Tanyaan orang-orang yang kerja di Surabaya, tapi rumah istrinya apa keluarganya misalnya di Madiun. Seminggu sekali dia kan pulang itu, Bang. Sabtu, Jumat dia kan pulang. Kayak begini kan Jumat malam nih pulang nih. Ya. Misalnya PJKA. Pulang Jumat kembali Ahad. LDM atau PJKS. Ya. Pulang Jumat kembali Senin subuh. PJKSS.
S-nya double ya. Itu yang Surabaya yang seminggu sekali pulang aja, yang jarak masih Jawa Timur, itu capek. Rumah tangga kayak gitu tuh capek. Yang laki ngekos di Surabaya, yang perempuan di Madiun. Saya punya teman banyak kayak gitu. Apalagi itu sudah menikah loh ya. Apalagi yang masih penjajakan kepingin menikah kan, ongkosnya riwa-riwi kan. Ya aduh, ya capek nanti ya capek. Beda kalau kayak Bang Nasir ini. Artinya apa? Bang Nasir kan domisilinya Surabaya. Kuliah Surabaya, kerja Surabaya. Calon mertuanya waktu itu masih calon ya. Orang Surabaya juga yang ya nggak capek ya nggak susah. Kan begitu. Nah, kalau yang ceritanya teman-teman tadi kan domisilinya Banten, asalnya Jawa Barat. Nah, kitanya di Jawa Timur, di Surabaya. Aduh, capek itu. Kecuali mungkin sudah makanya, jadi, kemudian tinggal di satu kota ya. Kalau sudah jadi, sudah akad. Ya, sebetulnya kalau masih proses. Sebetulnya kalau kenal dari mana saja, itu nggak masalah. Gitu. Yang pasti, siap tidak kita menempuh apa istilahnya, menempuh penjajakan perkenalan itu jarak yang jauh dan menghabiskan waktu, menghabiskan ongkos dan melelahkan hati. Kan nggak mungkin tadi orangnya, sekali dua kali saja ya. Ya kalau orangnya udah siap banting tadi ya, kayak kelapa mungkin siap aja mau gitu. Kan disuruh siap mental tadi, kudu mental, hatinya harus siap. Ustadz Heru Kusumadi pernah cerita kalau ada akhwat itu memang ikhwan apa akhwat ya saya lupa. Memang dari awal udah kepengin nyari nikah sama orang Jawa Barat. Orang Jawa Timur. Enggak. Maka dia sering main ke mana, ke Darut Tauhid, kemana ikut ta'aruf di sana atau forum-forum keislaman di sana. Nah, ya dia memang udah niat sejak awal ya, Surabaya Bandung. Ya alhamdulillah Allah kasih rezeki jodohnya orang Bandung, orang Jawa Barat. Ya ketemu. Nah, kecuali Anda memang begitu. Kalau nggak siap, jangan. Habis waktunya, habis ongkosnya. Kalau kalau yang itu tadi kan memang dia udah target itu kayaknya, Bang. Sudah punya target. Iya. Dapat orang mana gitu ya. Jadi memang diusahakan sama dia. Dan risiko dia tanggung. Ya, tapi kan nggak semua teman kayak gitu kan. Makanya kalau kita ukur kekuatan kita sendiri ya. Kita kalkulasi lah. Kalau ada yang mudah, kenapa harus dipersulit gitu ya? Jangan sampai kayak birokrasi yang mudah dipersulit gitu ya. Yang sulit ditambah sulitkan lagi. Tadi kan saya merespon Bang Nasir. Kalau jauh gimana Bang Oki? Saya tadi kalau bisa yang dekat didekatkan. Yang apa tadi? Yang dekat merapat gitu ya. Yang agak jauh. Yang jauh mendekat. Jangan terlalu jauh. Karena tadi kan konteksnya adalah konteksnya tadi mencari jodoh itu dengan support system yang dekat, keluarga atau tetangga, kenalan, ustadz, teman yang dekat-dekat. Kalau jauh tadi harus siap dengan konsekuensinya ya, Bang ya. Betul, iya. Ongkosnya kita banyak. Dulu ya. Makanya ada. Baik. Ada lagunya tuh, Bang. Cintaku berat di ongkos. Cintaku berat di ongkos. Itu lagu siapa itu? Lagunya Project Pop kayaknya itu. Oh, Project Pop. Baik, kirain cintaku bukan di atas kertas ya. Ada Pak Abdurrahman. Oke, kita sapa dulu ya yang gabung, Pak Abdurrahman, terima kasih. Mas Abdurrahman itu. Oke, Mas Abdurrahman, kemudian Mbak Win, ada Ustadz Aziz ini yang di luar Bekasi kayaknya atau Depok ya, Aziz ini. Oke, intinya luar Jawa Timur ya, tapi orang Jawa Timur. Tadi kita sudah mendapatkan ancer-ancernya ya, Mbak Oki ya, atau arah-arahnya untuk agar bisa menjemput jodoh dengan mudah, atau paling enggak kalaupun tadi menghadapi berbagai rintangan udah siap gitu ya. Ada nggak alamat lain gitu ya selain yang disampaikan tadi itu? Ya, kan banyak juga ya ternyata teman itu yang sudah mencoba mendaftar, mendaftar
ta'aruf online ya. Perjodohan Oke. online ya. Ya. Sebetulnya saya ulangi lagi ya. Hmm. Sebetulnya kenal dari mana saja itu nggak masalah. Ya. Ya. Kenal dari online, dari offline, dari saudara, paman, bibi, tante, om ya, sepupu. Itu kenal dari mana saja nggak masalah. Tetangga ya kan. Semua ngerekom, teman kuliah, teman kerja. Yang menjadi PR teman-teman semua ini adalah bagaimana Anda mengcross-check, mengkonfirmasi, mengenal lebih dekat calonnya. Begitu, Pak. Karena saya pernah dicurhati ikhwan ya, pria ya. Saya Ya. pernah, Pak, kenalan di Facebook. Oke. Terus gimana? Dia janda, Pak. Teman saya ini bujang laki ya. Yang ini Ya. janda. Ya udah, kamu udah ketemu orangnya. Cuman chat, Pak, di Facebook gitu. Ya sudah, kalau sama-sama merasa cocok, samperin keluarganya, datangi rumah orang tuanya. Kalau masih ada orang tuanya, samperin. Atau walinya siapa. Ya. Ya itu, Pak, dia nggak mau, Pak. Maksudnya dalam waktu dekat ini dia nggak mau disamperin. Oke. Saya tanya, apa alasannya? Dia nggak jawab, Pak. Pokoknya mencoba dia tanya terus, itu menghindar terus. Terus saya bilang ke lakinya, namanya Mas Tono ya. Saya sebut aja Mas Tono. Mas Tono ini saya bilang, sampean harus punya batas waktu, Bang. Atau Mas. Misalnya sebulan. Kalau sebulan ini calonmu itu nggak ngasih info keluarganya di mana, ketemunya sama siapa, mending kamu cari yang lain. Ini belum tentu wanita baik-baik, saya bilang. Ah, Ya kalau baik-baik ngapain sih menghindar, kan begitu. betul. Maksudnya saya minta Mas Tono itu ketemu keluarganya, jangan ketemu si wanita itu. Kalau Dianya. ketemu itu ya nggak baik karena belum nikah, belum halal ya. Ketemu di mana juga banyak fitnah kan begitu. Artinya godaan-godaan untuk berbuat dosa itu selalu besar. Nah, ketemu keluarganya saja. Nah, si perempuan itu nggak terbuka. Saya bilang nggak masalah kenal di Facebook, tapi harus kita lacak keluarganya. Apalagi perempuan, teman-teman perempuan untuk kenal di Facebook, kenal di IG, kenal di online. Kamu lacak keluarganya, kan begitu, Bang. Hmm. Kayak tadi itu yang di Banten, ngelacaknya di mana? Oh, jauh sekali ke Banten dari Surabaya. Ya berarti ongkos tadi. Mak, iya berarti ongkos. Ya. Nah, tadi pertanyaan apa? Ada lupa saya tadi. Oh, Saking jalan-jalan lain ya. saking jawabannya kemana-mana gitu ya sampai Ya. pertanyaannya Artinya, lupa. ya. Oh ya, online ya. Kenal dari Iya. mana saja itu nggak masalah. Yang penting terlacak ya, terlacak. Oke. Maksudnya kita bisa melacak, yang sana juga bisa membalas kunjungan Lacakan itu kita, ya. niat baik kita. Iya. Siap. Karena ada kejadian ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai itu nikah hanya 2 hari, terus ditinggal pergi. Kasihan. Ya. Alhamdulillah ya. 2 hari loh ya, 2 hari. Oke. Kemudian ada yang lebih rendah itu 1 tahun. 1 tahun udah bisa, coba. Maka mengenalnya itu yang harus perjuangan. Ya. Dan saya teringat salah satu pesan itu adalah mengetahui sifatnya seseorang atau bagaimana si dia itu dari orang terdekatnya dia, entah itu dari temannya, kalau dia punya ustadz tadi dari ustadznya, kalau dia punya saudara dari saudaranya. Karena kalau menghadapi orangnya langsung itu bisa jadi dia menggunakan topeng, menggunakan pencitraan dan lain sebagainya. Tapi kalau dari temannya, insya Allah informasi lebih objektif yang didapatkan. Saya punya pengalaman. Ya. Ada pengalaman lagi. Pernah berapa cerita? Oh, ada pertanyaan tuh? Ya. Enggak, ini terakhir. Soalnya waktunya udah hampir habis. Ya. Enggak terasa ya. Iya. Saya punya cerita ya. Ini senior saya di kantor IDSF ya. Dia itu dulunya seorang sales
motor apa mobil ya, pokoknya kendaraan roda 2 merek tertentu ya. Nah itu beliau Ya. sales kan sering mampir-mampir ya. Terus sholat di situ, sholat di musola. Terus lihat ada gadis itu ngajar TPQ. Hmm. Dia lihat itu kok seneng ya, kok pinter Iya. ngaji, ya cantik, cakep juga gitu. Dia tertarik sama itu, Aha. sama Sama si gadis ini ya, yang iya si menjadi gadis. guru ngaji. Ya. Ya, saya sebut namanya aja lah. Namanya Tuh, Pak Saiful, Pak Saiful ya, ya Pak Saiful. Kan Saiful banyak kan Pak banyak. Saiful ya. Iya. Banyak Saiful. Tapi Pak Saiful yang Saiful bekerja di YDSF. di Jember pokoknya. Oh, Jember, oke. Karena Iya. udah nyebut merek lembaganya tadi ya. Ya, ya. Pak Saiful ini suka Iya. sama itu gadis itu TPQ. Nah disamperin tuh, ditanyai boleh nggak aku ketemu orang tuamu begini-begini. Awalnya sih gadis ini agak-agak, aduh gimana, takut apa, Hmm. khawatir gitu-gitu. Tapi karena Pak Ya. Saiful ini udah ini ya, kekuatan tinggi ya, nah, maka sering main Ya. ke rumahnya itu, ketemu orang tuanya. Nah, Ya. si calon istrinya ini dulu, sekarang udah jadi istrinya itu. Luar Oh, biasa, ini jadi. dicontoh, perlu dicontoh-contoh teman-teman perempuannya. Dia Ya. ngajak adik laki-lakinya. Jadi waktu itu kan Aha. gadis ya, punya adik laki-laki mungkin ya SMA atau kuliah. Hmm. Itu datangi kantornya Pak Saiful. Aha. Ini Mau baru. tahu siapa itu Pak Saiful ya? Iya, datang ke kantornya Pak Saiful, nyari, nggak tahu, saya lupa ceritanya itu, ketemu teman kerjanya atau atasannya. Hmm. Ditanya, Ya. saya mau nyari Pak Saiful. Oh, Pak Saiful sedang keluar. Saya nyari temennya atau pimpinannya. Ada apa ya? Oh, nah yang ngomong adiknya ini, yang laki ini. Ini mbak Ya. saya. Pak Saiful itu katanya mau serius sama mbak saya. Gitu. Aha. Saya mau tanya, Pak Saiful di sini kerjanya sebagai apa dan gimana kerjanya? Oh, langsung begitu. Nah, Aha. kalau itu atasan atau pimpinannya itu punya punya kepedulian sama Pak Saiful sebagai bawahannya, tentu dibantu, dijawab. Oh iya, orangnya begini, begini, begini. Kelemahannya apa? Beliau problemnya apa, atau apa istilahnya? Prestasinya itu plusnya apa, minusnya apalah gitu. Nah, ini Oke. PR buat teman-teman perempuan. Kalau ada yang serius dan Anda belum begitu kenal, ajaklah satu orang yang Anda percaya, ya, family atau siapa, mahramnya apa, melacak si laki. Tapi kalau udah kenal ngapain juga. Kalau udah ada ngaji jodoh juga, ya ngaji jodoh bantulah gitu. Ya, itu yang kita tunggu dari tadi ya. Bisa dibantu oleh ngaji jodoh. Iya, kira-kira begitu. Oke. Nah, Ya. ini Pak Saiful cerita begitu. Intinya teman-teman perempuan ini, bawalah duta, siapkan duta dari keluarga atau teman atau orang yang amanah untuk menjemput jodohnya. Hmm. Kira-kira Baik. Melihat orang tuh dari sekitarnya dia ya. Teman saya juga ada yang seperti tadi Bang Oki. Udah datang ke rumah perempuannya, udah kenal sama ibunya, kenal sama adiknya dan sebagainya. Tapi akhirnya ya mungkin karena nggak jodoh ya, akhirnya tidak berjodoh karena tidak disetujui oleh istri pertamanya dia. Oh, ternyata Ini dia beda buka pembahasan ya. cabang. Ini beda pembahasan ya, karena buka cabang, bukan cabang pertama. Oke, terima kasih Bang Oki sudah diskusi dengan teman-teman Bisik Jodoh, bincang asik tentang jodoh. Dan insya Allah nanti rekamannya ini akan kita posting di YouTube ya, betul ya? Betul. Oke, di YouTube-nya Ngaji Jodoh. Jadi nanti teman-teman yang mungkin belum berselancar di YouTube Ngaji Jodoh bisa dicek nanti YouTube Ngaji Jodoh, kemudian bisa di-subscribe dan rekaman-rekaman dari bincang kita tentang pranikah sebelum-sebelumnya bisa Anda dapatkan di sana secara full. Karena di Instagram itu yang saya posting cuman sebagian-sebagiannya aja. Siapkan kuota, siapkan wifi untuk 54 menit, 50 menit. Baik, bisa dicicil kok ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Oke. Siap. Subhanakallahumma wa bihamdika. Dan teman-teman yang baru bergabung, terima kasih. Mas Rifki, Mbak Nia, dan yang lain-lainnya. Kita tutup dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.